Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita dalam fikih muamalah dan kita masih membahas tentang fikih berkaitan dengan zakat mal. Dan kita sudah masuk tentang asyurud allati la budda an tatawafara fil amwal. Jadi syarat-syarat yang harus terpenuhi di dalam harta. Nah, jadi Bapak Ibu, sebagaimana kita sebutkan bahwa zakat mal itu tidak wajib terhadap setiap orang, karena ada ketentuan dan syarat yang harus terpenuhi. Nah, termasuk diantaranya adalah syarat berkaitan dengan harta. Jadi harta ini walaupun ada, tapi belum tentu otomatis kena zakat. Nah, maka di situ ada syarat dan ketentuan yang disebutkan oleh para ulama kita. Yang pertama, syaratnya ayyakunal mal milkan taman. Jadi hendaklah harta itu adalah dimiliki secara sempurna. Nah, jadi milkutam namanya. Milkutam artinya dimiliki secara sempurna. Apa maknanya? Maknanya pertama, kita sebagai manusia ini walaupun pada hakikatnya, secara hakikat ini kita tidak memiliki, kan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lillah, jadi milik Allah segala yang di langit dan juga yang ada di bumi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Maka secara hakikat itu semua adalah milik Allah. Bahkan kita juga milik Allah. Makanya kalau ada orang meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini adalah milik Allah dan juga akan kembali kepada Allah. Jadi secara hakikat, kalau kita pandang secara hakikat, itu kita tidak memiliki. Dan itu sudah jelas firman Allah, hadis Nabi SAW. Maka oleh karena itu sering disebutkan bahwa harta ini adalah titipan, bukan kita pemiliknya. Nah, tapi secara fikih, secara syariat, kita ini disebut memiliki. Maka ada kepemilikan. Kita ini disandarkan kepada kita bahwa kita memiliki. Nah, ini secara sandaran syariat, secara penyebutan, secara fikih, secara syariat bahwa kita memiliki. Maka boleh-boleh saja kita mengatakan, oh ini rumah saya, ini mobil saya, ini uang saya. Itu secara syariat bahwa kita memiliki dan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga banyak dalam teks-teks hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pengakuan bahwa ini adalah milik orang tertentu misalnya. Nah, itu berkaitan dengan kepemilikan dalam harta. Maka secara syariat bahwa disandarkan kepada kita manusia ini ada kepemilikan. Jadi boleh memiliki. Dan dalam Islam itu juga diakui bahwa ada kepemilikan secara pribadi, ada kepemilikan bersama. Nah, nanti berbeda dengan sistem ekonomi sosialis yang mengatakan bahwa lebih dominan itu adalah kepemilikan umum. Jadi segala sesuatu itu dimiliki oleh pemerintah. Ini ekonomi sosialis. Jadi kalau sistem ekonomi sosialis itu kepemilikan individu itu sedikit sekali. Lebih banyaknya itu kepemilikan umum. Nah, di dalam syarat zakat mal, harta yang diwajibkan untuk kena zakat itu dimiliki secara sempurna. Maksudnya kepemilikan kita terhadap harta ini itu tam,
tam di sini maknanya adalah tidak terkait dengan hak orang lain. Apa contohnya? Seperti kita punya tapi dalam bentuk hutang. Kalau kita bicara misalnya nisab atau minimal harta kena zakat senilai misalnya 85 gram emas atau 85 juta, maka ketika kita punya uang 85 juta berarti itu sudah kena nisab. Menunggu 1 tahun, kalau sampai 1 tahun tersimpan itu maka nanti kena 2,5%. Tapi kalau itu hutang, artinya itu bukan milik kita secara sempurna, kita berhutang. Maka itu tidak wajib kena zakat. Jadi kalau kita berhutang, maka yang dihitung hanya milik kita saja. Jadi hutang itu tidak dihitung. Jadi kenapa? Karena hutang itu tidak milik kita secara sempurna. Makanya tidak kena zakat. Jadi orang walaupun banyak nampaknya harta, tapi kalau itu hutangan, hasil hutang, maka tidak kena kewajiban zakat. Karena kepemilikannya tidak sempurna. Bagaimana kalau kita yang punya tapi kita hutangkan? Nah, ini di sini ada di sini diperjelas oleh para ulama. Jadi ada yang mengatakan bahwa kalau kita yang punya di tangan orang dihutangkan, maka ada yang mengatakan tetap wajib kita bayar karena itu milik kita. Ada juga ulama mengatakan tidak wajib dibayarkan zakatnya selagi masih di tangan orang itu. Kapan wajib dibayarkan? Ketika kita sudah terima. Jadi ketika orang sudah bayar hutangnya ke kita, barulah di situ kita bayar zakat. Ada juga ulama melihat ini hutang ini mungkin nggak kira-kira dikembalikan. Marjul ada. Jadi ada hutang yang mana kita hutangkan itu kayaknya kecil kemungkinan orang itu membayar. Tapi ada juga hutang yang mana piutang kita itu besar kemungkinan orang untuk membayarnya. Jadi tergantung kadang-kadang kondisinya. Ada ulama mengatakan bahwa kalau kecil kemungkinan untuk membayar, maka tidak wajib dizakati sampai dia membayar. Tapi kalau besar kemungkinan dia membayar, maka wajib dizakati. Nah, intinya ulama melihat bahwa harta itu tidak di tangan kita. Nah, jadi walaupun kita yang memiliki, tapi karena tidak di tangan kita, dihutangkan kepada orang lain, maka itu menjadi pembahasan ulama dalam masalah itu. Yang pasti bahwa harta yang wajib dizakati yaitu adalah ketika dimiliki secara sempurna. Ayyakunal mal milkan taman. Yang kedua, Bapak Ibu, ayyakunal malu namian. Hendaklah harta itu berupa harta yang berkembang atau dikembangkan. Nah, jadi Islam ini tidak mewajibkan sesuatu yang sifatnya bisa memberatkan orang. Jadi kewajiban ini tidak bertujuan untuk menyusahkan. Maka oleh karena itu zakat disesuaikan dengan kemampuan. Zakat mal disesuaikan dengan kemampuan kita. Maka oleh karena itu biasanya harta yang berkembang itulah harta yang menjadikan seseorang itu hartanya bertambah, lalu kemudian dengan itu dia bisa membayar zakat. Nah, maka ayakunal malu namian. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, harta-harta yang sifatnya konsumtif atau dipakai itu tidak wajib dizakati. Seperti rumah yang kita tinggali, itu walaupun nilainya misalnya 1M, 2M, itu tidak wajib dizakati. Nah, kenapa? Karena itu tidak dianggap
tidak dianggap berkembang. Walaupun pada hakikatnya dia berkembang kan. Kalau kita punya rumah apalagi di kota kan naik terus harganya. Nah, bisa jadi kita belinya 100 juta karena udah 10 tahun bisa jadi menjadi 300 juta. Kan berkembang nih. Secara kalau dilihat dari segi hartanya berkembang. Tapi kita tidak mengembangkan. Nah, jadi tidak produktif namanya. Nah, jadi Islam tidak mewajibkan zakat kepada harta yang sifatnya tidak diproduktifkan. Maka rumah yang sifatnya untuk pribadi itu tidak wajib dizakati. Beda lagi nanti kalau Bapak Ibu beli rumah untuk disewakan. Nah, itu beda. Misalnya kita beli rumah sewa, beli rumah untuk disewakan, atau beli rumah untuk dijual, jual beli rumah. Nah, itu kena zakat ya. Atau rumah sewa, itu kena zakat, tapi bukan nilai rumahnya yang kena zakat, bayarannya, bayar sewanya. Jadi kalau harta-harta yang diproduktifkan, maka yang dizakati itu adalah hasil daripada produktifnya. Nah, jadi intinya dilihat dari segi berkembang atau dikembangkan atau tidaknya. Maka yang sifatnya konsumtif, yang sifatnya dipakai secara pribadi itu tidak terkena zakat. Ini kan sering ditanyakan, ini punya rumah, punya mobil Bapak Ibu kalau kita pakai pribadi itu tidak terkena zakat. Walaupun misalnya harganya mahal sampai miliaran, ratusan juta, kan kalau kita lihat sekarang kan nisab zakat mal itu kan 85 gram. Nah, kalau 1 gramnya 1 juta, berarti senilai 85 juta itu sudah kena nisab. Tinggal menunggu haul. Haul itu tahun, 1 tahun komariah. Nah, orang punya mobil misalnya harganya 500 juta. Nah, itu kan jelas sudah sampai nisab, dipakai bertahun-tahun. Berdosa enggak? Tidak dizakati? Tidak. Kenapa? Karena itu adalah harta yang sifatnya tidak produktif. Itu harta dipakai secara pribadi, maka tidak wajib dizakati. Tapi ada juga orang beli mobil habis itu di sedekah, biar berkah katanya. Jadi pas beli dia bersedekah. Itu boleh-boleh saja, bagus. Kan bersedekah bukan zakat. Kalau kewajiban zakat tidak ada. Kenapa? Karena itu sifatnya adalah ghairu nami, tidak diproduktifkan, dia tidak dikembangkan. Makanya tidak terkena kewajiban zakat. Nah, dan begitu seterusnya Bapak Ibu, harta-harta yang sifatnya konsumtif dipakai itu tidak terkena zakat. Ada orang punya jam mahal, ada orang punya misalnya perabot di rumah mahal, itu tidak terkena zakat. Karena sifatnya adalah untuk konsumtif, bukan untuk dikembangkan. Nah, nanti beda lagi kalau misalnya dia beli mobil untuk direntalkan. Itu beda. Jadi nanti kena. Kenapa? Karena diproduktifkan, karena dikembangkan. Jadi kenanya dari segi hasil daripada sewanya. Atau jual beli mobil, maka dihitung. Itu kalau kita lihat penjelasan daripada para ulama. Maka Bapak Ibu, kalau orang punya usaha, punya bisnis, itu usahanya kena zakat. Namanya zakat tijarah, zakat perdagangan. Dihitung juga per tahun. Jadi asetnya sampai enggak 85 gram, kalau sampai berarti kena zakat. Makanya kan sebenarnya zakat itu bukan hanya zakat uang, tapi ada zakat tijarah. Zakat uang tuh kalau dulu zakat uang itu dinar dirham. Nah, cuman kalau sekarang kan kita enggak pakai dinar dirham lagi. Jadi kalau sekarang ini zakat uang, zakat rupiah, zakat dolar. Yang punya rupiah berapa juta, dolar, itu zakat uang. Tapi diikutkan kepada emas.
Jadi kalau senilai 85 gram, maka di situ terkena kewajiban, tersimpan selama satu tahun. Kemudian ada namanya zakat tijarah, zakat perniagaan. Orang berbisnis, berdagang, itu juga kena zakat. Kenapa? Karena berkembang. Zakat hewan ternak seperti unta. Unta itu kalau sampai 5 ekor dia, maka kalau sudah 1 tahun itu kena 1 ekor kambing. Jadi kalau unta 5 ekor. Karena kan unta ini kan mahal, jadi 5 ekor. Cuman bukan 5 ekor kena 1 ekor unta. Kalau itu nanti berat bagi pemiliknya gitu. Bayangkan 5 ekor dizakati tinggal 4 lagi. Makanya bukan unta. Lebih kalau ada 5 ekor unta, maka zakatnya 1 ekor kambing. Kalau sapi 30 ekor sapi selama 1 tahun, maka kena 1 ekor. Nah, kemudian kalau kambing itu 40 ekor tersimpan selama 1 tahun, maka dia kena 1 ekor kambing. Jadi 40 ekor kambing. Empat puluh ekor. 41. Enggak, yang penting 40 ekor. Jadi kalau hari ini 39 berarti belum masuk hari ini hitungan. Pas dia besok lahir menjadi 40, mulai dihitung di situ. Nah, mulai dihitung sampai setahun tetap 40, kena 1 ekor. Kamu zakatkan, tapi besok meninggal 2 misalnya, kan kurang dari 40, apakah termasuk wajib juga? Enggak wajib, karena dia harus 1 tahun, Pak. Harus 1 tahun. 1 tahun komaria. Anggaplah 360 hari misalnya kan. Ini udah hari ke 359 mati. Jadi tinggal 39 ekor, enggak wajib dia. Tapi ya rasanya kalau sudah 359 hari dia dianggap aja lah 1 tahun lagi, Pak. Kalau sudah 359. Makanya kan ada yang bilang begini, orang menyimpan uang 100 juta. Itu kan kalau dihitung daripada 85 gram kan sudah nisab tuh. Tersimpan 1 tahun kan kena 2,5%. Jadi besok setahun nih, habis itu dia dibelanjakan 10 juta, kurang sehari. Nah, itu kalau dia belanja memang kebutuhan, tidak disetting, itu tidak wajib zakat dan tidak berdosa, karena berkurang nisabnya. Memang tidak wajib, ya itulah syariat. Tapi kalau dia sengaja lari dari zakat, belanja dia agar tidak kena zakat, itu dia berdosa. Karena ada semacam menghindar daripada kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada unsur ke mempermainkan daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau memang dia itu lumrah, itu adalah kebutuhan bayar SPP anak misalnya, atau kebutuhan yang lain, tidak disetting, tentu itu tidak berdosa dan tidak terkena kewajiban. Itulah yang namanya syarat wajib namanya. Jadi kapan sesuatu itu menjadi wajib? Kalau itu terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi berarti tidak wajib. Nah, tapi bukan berarti ketika tidak ada zakat kemudian tidak ada sedekah. Kan walaupun kadang tidak zakat tapi sedekahnya tetap ada. Nah, tapi kalau kita bicara zakat itu ada ketentuan yang harus terpenuhi. Nah, jadi zakat ini lebih kepada melihat karena dia kewajiban, jadi ada ketentuan-ketentuannya. Nah, jadi itu tadi ada zakat hewan, ada unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Dan ini sifatnya itu memang hewan ternak
yang sifatnya itu adalah bertujuan untuk dikembangbiakkan. Jadi hewan ternak ini untuk dikembangbiakkan. Kalau ada misalnya orang punya 40 sapi, tapi sapi ini untuk di kebun dipekerjakan, untuk mengerjakan kebun, maka hewan itu tidak terkena zakat karena bukan untuk dikembangbiakkan. Jadi itu syaratnya bahwa harta itu harus berkembang, dia harus dikembangbiakkan. Nah, jadi ada zakat tijarah, zakat perniagaan. Zakat perniagaan ini jelas karena orang mengembangkan harta. Begitu juga dengan zakat terkait dengan barang hasil pertanian. Hasil pertanian juga itu masuk kategori objek zakat. Kenapa? Karena orang melakukan mengolah tanah atau kebun itu dianggap memproduksi, produktif berarti. Makanya dia kena zakat. Cuman kalau sebagian ulama mengatakan yang kena zakat untuk perkebunan ini adalah makanan pokok. Seperti kalau di Arab kan kurma, kemudian gandum. Kalau di kita ini kan beras, padi, kemudian yang sifatnya makanan pokok. Itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau sebagian ulama, terutama misalnya dalam mazhab Hanafi, itu seluruh hasil perkebunan yang mencapai nisab. Karena dalam firman Allah itu bersifat umum. Wa atu haqqahu yauma hasadih. Tunaikanlah haknya. Tunaikan kewajibannya yauma hasadih, ketika dipanen. Yauma hasadih, ketika dipanen. Makanya kalau uang itu pakai haul 1 tahun, kemudian perniagaan 1 tahun, ternak 1 tahun. Kalau perkebunan ini tidak pakai tahunan, tapi tergantung kapan dipanen. Maka sebagian orang berdebat masalah zakat sawit. Ya, kalau tetap berpegang kepada mazhab Syafi'i, tidak kena zakat sawit. Itu, dan ya banyak juga di kita petani-petani sawit. Saya ikut mazhab Syafi'i aja lah, biar tidak kena zakat. Tapi kalaupun dia tidak kena zakat, kan dia jual. Nah, dijual punya uang, disimpan, nanti kan kena zakat juga. Tapi kan kadang-kadang lama tuh baru bisa terkena zakat. Maka oleh karena itu sekarang ini sebagian besar ulama kontemporer itu menguatkan pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa seluruh perkebunan yang sifatnya menghasilkan besar, maka itu wajib kena zakat. Kalau kita lihat misalnya di Riau banyaknya sawit, maka sebaiknya yang punya banyak perkebunan sawit itu sebaiknya dizakati. Nah, itu lebih selamat dan lebih afdol, terutama lebih utama tentunya. Kan tidak rugi berzakat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasa malun min shadaqah." Tidak berkurang harta dengan sedekah atau dengan zakat. Nah, jadi itu Bapak Ibu, yang pertama intinya harus berupa milik yang sempurna. Yang kedua, harta itu harus berupa harta yang berkembang, yang diproduktifkan. Nah, berdasarkan syarat ini, maka kemudian ulama melihat bahwa yang berkembang itu tidak hanya uang, tidak hanya orang berdagang, tidak hanya kemudian peternakan, perkebunan. Nah, sekarang ini banyak yang dikembangkan, seperti saham. Maka kemudian ulama membahas masalah zakat saham. Yang saham itu juga kalau dia memenuhi kriteria kena zakat. Begitu juga misalnya zakat terkait dengan profesi. Orang melihat bahwa bagaimana ada profesi-profesi yang bisa sifatnya itu memberikan income yang besar. Maka kemudian para ulama kita juga membahas tentang zakat profesi. Walaupun ini masih diperdebatkan, masih diperselisihkan,
Ada yang mengatakan tidak ada tuh zakat profesi, kan tidak ada zaman Nabi SAW. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwa terpenuhi syaratnya. Kenapa? Karena dia merupakan income yang besar. Tapi tentu memperhatikan juga daripada syaratnya. Bukan hanya sekedar gaji langsung dipotong. Ini kadang-kadang kalau pakai potong atas itu semua gaji. Bisa jadi itu kurang bijak juga gitu. Karena misalnya gaji 5 juta misalnya, kalau dipotong atas itu 5 juta per bulan rasanya belum mencapai nisab. Jadi ada nisab dan ketentuan. Tapi intinya secara kewajiban itu ada ulama mengatakan masuk sebagai kewajiban. Jadi terus berkembang. Maka ada pengelola burung walet misalnya, itu dibahas juga ulama zakat burung walet. Kenapa? Karena dia berkembang. Jadi segala usaha-usaha atau aspek harta yang berkembang maka masuk kategori menurut sebagian ulama itu terkena kewajiban zakat. Itu diantara syarat yang harus terpenuhi. Berikutnya juga syarat harta yang wajib zakat, sebagian ulama mengatakan bahwa pemiliknya harus balik dan berakal. Ini menurut sebagian ulama, artinya kalau ada anak yang belum balik dan belum, atau ada orang gila, maka dia tidak terkena kewajiban dalam hartanya. Ini kok bisa anak menjadi kaya gitu? Bisa. Misalnya orang tuanya meninggal, dia punya warisan, maka di situ apakah harta anak yang belum balik itu wajib zakat? Menurut sebagian ulama tidak. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak harus balik, yang penting dia punya harta. Artinya hartanya itu memenuhi daripada syarat. Maka oleh karena itu dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah mengatakan ittajiru fi amwalil yatama, berniagakanlah harta anak yatim. Maksudnya ada anak yatim yang mungkin ada anak yang orang tuanya meninggal, lalu kemudian hartanya itu dititipkan kepada pamannya misalnya, dan itu mencapai nisab. Maka kata Nabi SAW, itu harta anak yatim itu kalau bisa diniagakan, hatta la ta'kulahu shadaqah, agar jangan sampai habis dimakan oleh zakat. Ini dalil sebagian ulama mengatakan bahwa zakat itu tidak harus daripada orang yang dewasa. Jadi kalau ada anak kecil yang belum dewasa, apakah wajib zakat pada hartanya atau tidak, itu diperselisihkan oleh para ulama. Nah, ini Bapak Ibu syarat-syarat yang harus terpenuhi di dalam harta sehingga harta itu dikatakan wajib zakat atau tidak. Baik, sebelum kita lanjut, barangkali ada tanya jawab lagi, diskusi. Kalau kita membayar zakat, apakah kita harus ucapkan ini kita bayar zakat, atau kita diam-diam niatnya untuk bayar zakat? Boleh gitu. Misalnya kita punya, ada orang berhutang sama kita kan, tapi dia tak bayar. Berarti tidak akan bisa zakat. Tidak seperti itu. Ya, pertama hijab qabul ya. Jadi apakah zakat itu harus ada lafaz ijab qabul atau cukup dengan niat saja? Nah, memang kalau kita lihat bahwa ada ulama itu yang sangat memperhatikan terkait dengan ijab qabul. Ini saya serahkan zakat saya, terimakan, nanti yang menerima ya saya terima. Makanya di kita biasanya kalau zakat fitrah kan ada yang menunggu di masjid. Kita serahkan, ada yang menerima, bahkan didoakan. Ajarakallahu fima atait wa baraka fima abqait. Semoga Allah membalas
apa yang kamu berikan dan memberkahi apa yang tersisa. Dan itu memang kalau pakai ijab kabul ini lebih terasa. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak perlu, Pak. Jadi ada ulama yang mengatakan bahwa tidak perlu pakai ijab kabul. Jadi kita niat kita saja yang berniat, kita serahkan kepada orang itu nggak tahu bahwa ini adalah zakat mal. Yang penting sudah diniatkan dari kita. Innamal a'malu bin niat. Maka di beberapa saya di Mesir dulu itu di masjid di situ ada kotak infak itu selain daripada infak masjid, di situ juga ada zakat mal. Jadi ada kotak zakat mal. Maknanya orang kalau mau berzakat mal ya boleh. Artinya tinggal dia berniat, ini zakat saya, masukkan. Kan enggak pakai ijab kabul tuh. Kan enggak ada orangnya. Jadi langsung dia sendiri gitu. Bayarnya ke masjid nanti, pengurus masjid tahulah menyalurkan kan gitu. Jadi sebagian ulama tidak mengharuskan adanya ijab kabul. Tapi pakai ijab kabul tentu lebih afdal. Apalagi dalam mazhab Syafi'i itu masalah ijab kabul sangat diperhatikan. Nah, tapi kalau tidak pun pakai ijab kabul, yang penting niatnya ketika menyerahkan itu sudah termasuk gitu. Sudah sah, dikatakan sah gitu. Nah, yang kedua, ketika orang punya hutang ke kita dan dia berhak mendapatkan zakat, kan begitu, Pak. Artinya dia berhutang sama kita, nggak bayar-bayar, dan sebenarnya dia ini berhak untuk mendapatkan zakat. Jadi berhak dia mendapatkan zakat. Apakah boleh kita niatkan bahwa harta yang kita punya itu sama dia atau hutang dia itu kita jadikan sebagai zakat kita? Nah, secara kepemilikan artinya itu kan sudah milik kita. Artinya itu harta kita dipinjam sama dia berhutang dan dia berhak untuk menerima zakat, maka boleh saja kita meniatkan itu sebagai zakat. Jadi kita niatkan sebagai zakat, atau boleh juga sebagai sedekah. Nah, makanya kan dalam Al-Qur'an wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah, kalau ada orang berhutang dan dia masih susah untuk membayar, artinya sudah jatuh tempo dan dia belum mampu membayar, maka kata Allah fanadhiratun ila maisarah, tunggulah sampai dia mampu. Kalau ditunggu enggak mampu juga, maka kata Allah wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Engkau sedekahkan kepadanya, maka itu lebih baik. Jadi kita sedekahkan saja. Nah, sedekah itu kan mencakup juga zakat. Artinya sering dibahasakan di dalam Al-Quran itu zakat itu sebagai sedekah juga, sedekah yang sifatnya umum. Dia adalah sedekah yang wajib. Nah, jadi kalau orang punya utang dan dia ini berhak, ya boleh saja. Dan itu kan daripada dia apalagi sampai meninggal dia berhutang kan gitu. Jadi tapi kalau dia bayar, kalau sedekah, orang berhutang ke kita nggak bayar, kita niatkan sedekah, atau kita niatkan hibah. Kalau kita niatkan zakat, kemudian dia bayar lagi, kan tentu tidak boleh kita ambil. Karena sudah kita niatkan sebagai zakat gitu. Nah, kalau kita ambil lagi kan tidak jadi zakat berarti. Nah, jadi itu dari segi boleh artinya sah gitu. Tetapi para ulama itu mengutamakan bahwa memang zakat itu diambil dari harta kita yang ada. Jadi diambil dari harta yang ada. Misalnya zakat hewan ternak, misalnya dari harta hewan ternak. Zakat perdagangan dari harta yang kita perdagangkan. Jadi
Sebagian ulama mengatakan zakat itu sesuai dengan harta yang dizakati. Nah, jadi kalau misalnya zakat beras, berarti beras yang dikeluarkan, beras yang di situ gitu ya. Nah, tapi sebagian ulama mengatakan bahwa boleh mengeluarkan zakat itu tidak harus sesuai dengan harta yang dizakati, tapi nilainya gitu. Misalnya kita zakat beras, yang kita keluarkan apanya? Uang senilai kewajiban kita gitu. Dan itu bisa jadi lebih maslahat. Nah, terutama kalau misalnya yang dizakati karet, ya kan? Kalau misalnya orang banyak karetnya, dia berzakat, zakat karet pula diserahkan kepada penerima zakat. Kan repot juga dong. Repot menjualnya. Sawit misalnya, zakat sawit. Jadi yang diserahkan itu apa? Sawitnya. Kalau lebih mudahnya atau mungkin lebih maslahatnya, yaitu yang diserahkan adalah berupa nilainya, berupa uang. Nah, itu kenapa sebabnya selalu diperselisihkan terkait dengan zakat fitrah berupa uang. Nah, karena dulu Nabi SAW membayarnya pakai makanan pokok. Kata Nabi SAW, so'an min tamrin, satu so' daripada kurma, min tamrin, so'an min tamrin, atau syair ini gandum. Nah, jadi nasnya begitu atau pelaksanaannya begitu ketika zaman Nabi SAW. Nah, bagi ulama yang melihat bahwa ya kita menjalankan sesuatu ibadah ini sesuai dengan apa yang dibuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada yang seperti itu. Tapi ada juga ulama melihat kepada maqasidnya. Maqasid itu esensinya, tidak mesti sama gitu secara zahir, tapi esensinya sama. Gitu. Nah, jadi ada yang sifatnya itu harus persis sama. Karena Nabi sifatnya membayarnya itu adalah makanan pokok, maka kita juga membayarnya makanan pokok. Walaupun sebenarnya yang membayar makanan pokok pun Bapak Ibu itu sudah ada juga sisi maslahat melihat esensi. Karena misalnya kita di Indonesia kan kita tidak bayar pakai kurma. Artinya kan tidak sama persis yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak bayar pakai gandum, tapi kita bayarnya pakai beras. Nah, jadi intinya terkadang ulama itu melihat dari sisi bahwa harus sesuai nasnya, harus sesuai teksnya. Ada juga ulama yang melihat bahwa yang penting esensinya, maqasid namanya. Jadi sesuai dengan esensi, dan tentu itu adalah perbedaan-perbedaan seperti ini memberikan ruang kemudahan bagi kita sebagai umat Islam. Nah, jadi memberikan kelapangan itu. Sama dengan bayar zakat tadi, ada yang mengharuskan pakai ijab kabul dan ada juga yang cukup niat dari kita. Innamal a'malu binniyat. Jadi kalau ada di kota masjid itu ada situ zakat mal, tinggal kita niatkan masukkan. Nah, itu sudah terpenuhi. Begitu. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi kira-kira? Tahu waktu habis? Ya, kita cukupkan dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma akhtim ajalana wa a'malana bi husnil khatimah wa la takhtimha bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.